Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Kabar Ekobis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada owner dari minyak gosok Cap Anoa, Bapak Jeffrey Abdurrahman. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih, Pak? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Makasih nih Pak sudah mampir di Kabar Makassar. Iya. Nah, hari ini kita punya tema kita pada sore hari ini tuh tentang minyak gosok Cap Anoa dan kearifan lokal untuk kesehatan global. Iya. Nah Pak, mungkin bisa Pak dijelaskan sedikit untuk di Kabar Ekobis ini tentang sebenarnya minyak gosok Cap Anoa ini seperti apa sih Pak? Ya. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah diundang oleh Kabar Makassar. Setahu saya ini Kabar Makassar memang yang sudah lama ya. Iya. Ratingnya bagus, saya cek dan alhamdulillah ini suatu kesempatan yang luar biasa. Sejak 1989 orang tua saya dulu minyak gosok Sumbawa Cap Anoa. Minyak gosok Sumbawa Cap Anoa, tapi ini singkat saja ya karena waktu dan kesempatan. Itu saya bilang pada orang tua bahwa kenapa Sumbawa? Kita ini di Sulawesi, kenapa tidak menjadi minyak gosok Cap Anoa? Nah, kenapa Cap Anoa? Karena Anoa itu binatang langka yang hanya ada di Sulawesi, on the world ya, di dunia ini. Tapi spesifik hanya ada di Sulawesi. Tapi asal usul nama Anoa itu dari mana? Berawal dari mana ini Pak? Karena terinspirasi kenapa kita tidak abadikan hewan langka ya. Kami kan produksinya waktu itu di Parepare. Di Parepare kan dia masuk wilayah Sulawesi Selatan. Sementara Anoa itu binatang langka yang hanya ada di Sulawesi. Jadi saya bilang sama Bapak saat itu, ganti saja, kenapa harus minyak Sumbawa? Langsung saja minyak gosok Cap Anoa. Karena Anoa itu hewan langka, jadi supaya orang tahu bahwa ada hewan langka yang harus dilindungi. Jadi dia punya filosofinya begitu. Oh, ada filosofi tersendiri. Terus Pak, ini kan minyak gosok Cap Anoa ini kan kearifan lokal. Dalam produk-produk di minyak gosok ini apa saja sih bahan-bahan lokalnya Pak? Kalau menyinggung kearifan lokal karena memang kami mengangkat nama Anoa itu. Anoa kan dia termasuk sumber hayati yang ada di Indonesia. Hewan itu, hayati itu kan secara keseluruhan. Tapi alhamdulillah menyangkut soal bahan-bahannya juga, ya bahan-bahan sumber yang 99, kenapa nggak 100? Karena ada beberapa kayak air zam-zam ya yang saya pakai. Oh, itu kan ada air zam-zam. Ya, yang tidak ada di luar, saya harus ngambilnya di sana kan begitu. Tapi secara inti kami mau bahwa menggunakan produk lokal ini kita menyerap hasil para petani. Nah, makanya ada dua hal di situ, yaitu Anoa binatang secara sumber hayatinya sama herbar tanaman obatnya. Oh, jahe, berarti pala, cengkeh, daun bidara, minyak serai, minyak kayu putih. Itu disatukan kapulaga, dalam biji pala, sesuai di komposisi ya. Disatukan dalam satu ini ya Pak? Iya. Terus menurut Bapak sendiri apa sih sebenarnya pentingnya untuk mengangkat kearifan lokal di dalam minyak gosok ini? Menyangkut kearifan lokal kan dia itu luas ya. Ada sumber hayati di dalam, semua sumber daya manusianya. Karena kan mau tidak mau dia pas secara ekonomi ini kan industri, walaupun masih dalam seputaran industri kecil menengah, tapi dia akan sangat bersentuhan dengan satu lapangan hasil serap para petani. Kedua itu di jalur industri kan jalur distribusi sampai peningkatan lapangan kerja seperti itu. Jadi dia satu mata rantai yang secara keseluruhan itu bisa kena efek dominonya besar, maksud saya. Oh, tapi kalau di minyak gosok ini Pak, itu kan ada beberapa kearifan lokal yang di dalam daripada minyak gosok ini. Nah, mungkin bisa Pak disebutkan untuk supaya Kabar Makassar juga tahu apa-apa sih yang ada di dalam minyak gosok ini, Pak. Ya,
Mudah-mudahan nanti ini ada dari keturunan kabar ekobis menjadi ada kabar herbal ya. Amin. Jadi dia biar lebih spesifik. Iya, 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 Nah, iya. bahannya kan itu jahe seperti ini ya. Oh iya, Ini bisa kan- Jadi kalau ya ini edukasi bersama. Jadi Iya. kalau mau makan atau apapun, mau minum apapun, cek itu komposisi. Oh. Komposisi itu artinya bahan yang terkandung di dalam makanan atau minuman. Kayak gitu. Nah, kalau dilihat di komposisinya sini kan 100% produk bahan alami, bahan lokal. Iya. Kayak jahe, pala, cengkeh, daun bidara, minyak. Ini banyak nih. Tapi ini kan dia pakai bahasa bahasa Latin. Iya. Jadi memang itu tadi seperti saya bilang bahwa dia efek dominonya sangat besar karena industri ya. Industri itu Terus dari mungkin juga jahe langsung menjadi minyak. dan mungkin juga bahan-bahan tradisional ini langsung didapat dari ini ya Pak, dari petani langsung. Ya, selama ini kami supplier masih beli di pasar tradisional. Oh, Pasar Terong itu. Iya, iya, Kalau di iya. Makassar kan. Iya. Langsung ke pasar terong. Kalau banyak, kami biasanya pesan seperti akar wangi. Akar wangi itu kan saya pesannya dari Jawa. Iya. Di Sulawesi sini ada beberapa tapi tidak banyak. Terus Pak, itu pembuatan dan pemilihan dari bahan-bahannya ini seperti apa Pak? Ya karena kan pemilihannya jelas itu karena kami bertemu pedagang di pasar. Tentu kami memilih yang tentu yang bagus. Sebenarnya prosesnya itu kan beli, bawa ke bagian produksi di rumah, dicuci dulu, Iya. dikeringkan, habis itu dipilah, baru diolah, diramu. Diramu kan berarti dikumpulkan, habis itu kemudian diracik terakhirnya, jadinya ya. Berarti memang ini pembuatannya secara tradisional ya Pak? Masih 80% tradisional. Oh, 80% tradisional. Iya. Hampir bilang 90 lah, karena masih numbuk ya. Oh, masih cara numbuk. Memang sangat OT itu obat tradisional kayak di sini nih. Ini kalau itu tadi mau masuk di mall atau apapun, Iya. kalau ada kode jamu, Iya. berarti produk itu OT, obat tradisional. Oh, kalau di jamu. Ya ini jamu, kodenya kode produk. Oh. Ada kata jamu di bawah seperti ini. Berarti Seperti itu. apa ya, minyak gosok cap Anua ini sangat ini ya Pak, kearifan lokalnya itu sangat kental sekali ya Pak. Semoga. Mulai dari pembuatannya masih numbuk. Masih pakai alu besar. Oh, tapi itu dikerjakan di rumah Di rumah produksi di blok di Bumi Antang Permai. Anda Perumnas. Tapi sekarang sudah banyak pekerja ya Pak atau gimana? Kami masih bergerak di industri kecil sekitar ada 4. Oh. 4. Sudah lumayan sih Pak. Terus Pak, Semoga. mungkin bisa Ya, boleh, baik. dipaparkan juga ya Pak. Apa sih sebenarnya manfaat dari minyak gosok cap Anua itu sendiri Pak? Itu bisa dilihat dari edukasinya itu soal manfaat tanaman obat itu sendiri. Kalau ini kan dia obat herbal gosok. Obat herbal gosok berarti dia cairan obat luar. Kan ada 2 itu jenis Iya. jamu, cairan obat dalam, cairan obat luar. Manfaatnya ini untuk pegal-pegal, Iya. keseleo bengkak karena keseleo jatuh, susah tidur. Tapi ada dalam beberapa kasus empirik itu dia untuk luka. Bisa juga. Luka lama, luka baru, kayak luka diabetes. Secara empiris ya, Oh. karena di Badan POM itu kalau ini dia tercatat yang sudah keluar izin edar, Iya. apa yang tercatat di sini itu klaim. Ya, tapi ada namanya secara empirik, Iya. secara turun-temurun yang sudah terbukti. Nah, cara penggunaan yang efektif itu sendiri seperti apa Pak? Karena dia obat luar ya dia dioles, dibalur. Oh, harus dioles Secara dulu. topikal itu penggunaan untuk luar. Berarti harus dioles dulu di luka ya Pak? Ya kalau di luka kan dioles. Iya. Kalau untuk pijat ini kan dia sebagai minyak gosok, minyak pijat, dia taruh di tangan dulu atau di tempat tertentu atau dibalur, terus lakukan pemijatan atau. Mungkin sedikit ini Pak, ini kan saya dengar bahwa minyak gosok cap Anua ini sudah sampai di ranah internasional ya Pak. Mungkin pemasarannya itu seperti apa ya Pak? Kalau ranah internasional belum, Oh, baru belum. pengguna konsumen secara 1-2.
ada di Amerika, Australia. Oh, tapi sudah sampai di Penggunaan 1-2 ya. ya. Tapi kami harapkan di lokal dulu. Buat apa ke luar-luar kalau lokal belum Oh, dapat. berarti sekarang masih sasar ke lokal ya, Targetnya Pak? untuk Makassar dan sekitarnya. Mungkin Pak, apa dipaparkan ke sahabat Kabar Makassar, Pak, harapannya ke depannya itu seperti apa ya, Pak? Ke depan itu harapannya ya masih gemar memanfaatkan tanaman obat. Karena sebenarnya ini jamu, cuma kan jamu herbal gosok. Kadang kan orang salah kaprah jamu herbal itu beda ya. Iya memang beda. Tapi kalau ini minyak gosok berarti dia termasuk herbal. Karena kalau jamu kan biasanya itu hanya untuk sediaan dalam Iya. diminum. Jadi ada namanya itu COD, COL. Hmm. Jamu cairan obat luar ini atau jamu cairan obat dalam. Oh. Cuma kenapa kita harus selalu mendorong orang untuk menggunakan herbal? Karena herbal itu kan dia menjaga dan merawat. Iya. Menyembuhkan iya, tapi dia lebih pada kondisi menjaga merawat. Tapi sangat sayang, maaf sedikit saya singgung, di Indonesia ini permintaan besar hanya pada konsumtif dan skincare. Bukan saya yang bilang, data Badan POM. Herbal terendah kedua, paling rendah ketiga, paling rendah itu suplemen. Sangat sayang, makanya Iya. kami sebagai produsen juga ini selalu mengedukasi agar orang lebih gemar soal jamu. Iya. Demikian. Sahabat KM yang ada di Sulawesi Selatan yang mencari produk lokal minyak gosok, mungkin nanti disertakan ya link atau nomor yang untuk bisa pemesanan lebih Nanti lanjut. terserah KM nanti. Dan ternyata minyak gosok Cap Anoa ini mereka masih gunakan kearifan lokal itu 80%, mulai dari pembuatannya hingga produksi minyak gosok itu sendiri. Nah, itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan owner dari minyak gosok Cap Anoa. Terima kasih waktunya, Pak. Dan untuk sahabat KM, jangan lupa like, komen, dan subscribe.